Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Allah bekerja di tengah persoalan keluarga. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Sebagai anak Tuhan, lihatlah persoalan itu bukan akhir perjalanan, namun sebagai jalan menuju kemenangan. Hana menolak untuk menyerah. Menghadapi persoalan, Hana memilih untuk berserah. Ya, dia berserah kepada Tuhan yang menutup kandungannya. Hana mengambil waktu untuk berdoa dengan hati yang tulus. Kata hati muncul beberapa kali dalam kisah ini. Penina selalu menyakiti hati Hana, dan Hana mengungkapkan kepedihan dan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa di dalam hati. Saat berdoa dengan hati berarti saudara tidak perlu menutupi perasaanmu. Tidak pura-pura melihat semuanya akan baik-baik saja. Tidak juga perlu menutupi kehancuran hati yang terjadi. Semuanya ditampilkan dan diungkapkan apa adanya di hadapan Tuhan. Itulah doa yang disertai dengan hati yang tulus. Hana juga berdoa dengan rendah hati. Hana menyadari bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, ayat yang ke-11. Artinya dia adalah Allah yang maha kuasa. Kesadaran akan hal ini membuat Hana akhirnya selalu menyebut dirinya sebagai hamba, ayatnya ke-11. Sebutan ini berulang-ulang kali di dalam ayat ini sebagai penekanan. Tak banyak orang mampu berdoa seperti Hana, sebab terlalu banyak orang menganggap dirinya ini pantas untuk ditolong. Bukan hanya itu, banyak orang yang juga datang kepada Tuhan dengan menyimpan berbagai macam opsi dan amunisi bila seandainya Tuhan tidak menjawab doa mereka. Ini bukanlah doa yang disertai dengan rendah hati. Hana juga berdoa dengan iman. Dalam kisah ini nampaknya Eli tidak atau mungkin belum mengetahui isi doa Hana. Namun dia sudah meyakinkan Hana bahwa Allah akan mengabulkan doanya, ayat 17. Pernyataan ini sudah cukup bagi Hana. Cukup untuk mengubah Hana. Keadaannya memang belum berubah, tapi dirinya sudah berubah. Hana sudah mulai mau makan dan mukanya tidak lagi muram, ayat 18b. Tuhan memang belum mengubah keadaan Hana, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubahkan perasaannya. Merenungkan lebih jauh apa yang dialami oleh Hana sebenarnya bicara bukanlah hanya sebuah persoalan personal, namun juga komunal. Komunal yang dimaksud adalah tentang Israel, umat Tuhan. Kisah keluarga Elkana menjadi adegan pembuka untuk keberlangsungan umat Israel di masa depan. Allah sedang mempersiapkan seorang pemimpin yang baru. Anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, ternyata bukanlah imam-imam yang benar. Dan Eli sendiri sudah tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik. Umat Tuhan ada di dalam sebuah krisis yang besar karena tidak lagi memiliki pemimpin umat yang benar. Umat Tuhan perlu mendapatkan pimpinan dan kebenaran, dan Tuhan mempersiapkannya melalui keluarga Elkana. Dari kisah keluarga Elkana, saudara juga bisa belajar bahwa Tuhan itu seringkali membuat sesuatu itu lebih daripada apa yang saudara minta, harapkan, bahkan doakan. Dan ini yang terjadi pada Hana. Tuhan tidak saja menghapuskan aib dirinya, tidak hanya menjamin masa depannya, namun kisahnya adalah kisah tentang Tuhan yang setia terhadap perjanjiannya. Memahami kebenaran ini tentu akan menolong saudara untuk tetap memiliki kekuatan dan pengharapan di tengah persoalan yang mungkin saudara hari ini hadapi. Persoalan keluarga boleh ada, namun keyakinan Allah yang bekerja di dalamnya akan membuat saudara terkagum dengan maksud dan rencananya yang kekal bagi hidup saudara. Percayakah saudara akan hal ini?